riset dengan membawakan proposal kolaboratif governance dalam penerapan kebijakan fiskal regional melalui bantuan keuangan bidang infrastruktur dari provinsi kepada kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2018-2020. Ya. Nah, ini tim promotor, ada promotor dari luar kaca, Ibu Dr. Dede ada di sini dengan saya, ya, dan membahas enggak mungkin Pak Rahman, Ibu Rahman Mulyani Rahmatullah Rizdi dan Ibu Dr. Mani. Dengan demikian, karena sudah forum, maka saya buka seminar usulan riset bersama Ibu Elini, ya, secara formal. Selanjutnya kita masuk ke poin pertama, Ibu menyampaikan isi dari proposal ini. Waktunya 10 atau 15. Setelah itu nanti termin kedua tanya jawab, ya, dimulai dari taraf penelaah. Jadi ditutup oleh para pembahas, atau tim promotor. Demikian, dan terakhir tentu hasilnya, ya. Mudah-mudahan tidak mengulang. Kalau kalau apa namanya, Ibu bisa menjawab apa yang Ibu tulis, yang untuk biasanya tidak ada. Saya persilakan untuk mempresentasikan isi dari perusahaan. Ya, terima kasih. Azan dulu atau gimana, Pak? Langsung. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Bapak Profesor Dr. Haji Nandang Alamsyah Delianur SAPM HUM, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada promotor, Ketua Promotor, yaitu yang saya hormati Profesor Dr. Andes Haji Utang Suwaryo MA, kemudian sebagai anggota Profesor Dr. Haji Nandang Alamsyah SAPM HUM, kemudian Ibu Dr. Anda Dede Sri Kartini MSI, dan kepada pembahas yaitu yang saya hormati Dr. Andes Rahman Mulyawan MSI, kemudian Ibu Dr. Anda Mudyati Rahmatunisa MA PhD, kepada Ibu Dr. Neneng Yani Yuningsih SIP MSI. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan usulan riset atas nama Eli Rustini dengan NPM 1702302200013 yang diberi judul Collaborative Governance dalam penerapan kebijakan fiskal regional melalui bantuan keuangan bidang infrastruktur dari provinsi kepada kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2018-2023. Selanjutnya, sebagai latar belakang kenapa riset ini dilakukan, pertama, pentingnya infrastruktur yang berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi, industri, dan kegiatan sosial lainnya, dan sangat berpengaruh bagi kepentingan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, pengalokasian anggaran infrastruktur akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, kemudian juga pelayanan publik, dan tentunya bisa meningkatkan
pendapatan masyarakat. Kemudian yang kedua, permasalahan pembangunan di Jawa Barat, di antaranya adanya ketimpangan wilayah yang dicirikan dengan adanya gap kemiskinan, kemudian juga pendapatan yang tidak merata, perkembangan antar daerah, kemudian juga infrastruktur yang tidak merata. Untuk mendukung permasalahan pembangunan di Jawa Barat, saya sampaikan juga beberapa indikator dari adanya ketimpangan ini yang dicirikan dengan indeks Gini ratio yang mencapai 0,425 di Jawa Barat ini, yang artinya bahwa ketimpangannya sedang, termasuk ketimpangan sedang. Kemudian untuk IPM Jawa Barat atau Indeks Pembangunan Manusia untuk tahun 2023 itu mencapai 74,24, yang artinya bahwa IPM di Jawa Barat termasuk kategori tinggi. Kemudian PDRB per kapita Jawa Barat ini mencapai 52,6 juta, termasuk kategori sedang. Kemudian juga transfer pusat dari 27 kabupaten kota, hanya 3 kota yang mandiri. Artinya bahwa transfer pusat itu lebih kecil dari pendapatan asli daerahnya. Kemudian pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ini mencapai 5%. Artinya perekonomian ini kembali bergerak hampir merata pada beberapa sektor ekonomi. Kemudian jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 3,8 juta. Dan hal ini, Bu Eli, ya, slide-nya kok tidak pindah ya Bu Eli? oh, ya, Nah, di situ aja di. sebentar. Slide-nya tetap. Nah, disorot yang di situ aja. Iya, ya. Yang di pinggir. Nah, ya. Nah, Ke ini. bawah. Oh, iya. Ini berpindah, punten Pak Rahman. Kalau ini, Ya, sudah ada. sudah. Ya. Saya tidak di slide show saja kalau begitu ya. Terus ya. Ya, kemudian untuk jumlah penduduk miskin ini mencapai 3,8 juta. Jumlah penduduk miskin terbanyak nomor 2 di Indonesia setelah Jawa Timur. Kemudian juga yang menjadi latar belakang ini yaitu adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, yang mana absen pajak ini terjadi perubahan yang tadinya 70-30 pada 2018 sampai tahun 2023, sekarang menjadi provinsi hanya 36% dan kabupaten kota 64%. Jadi bobotnya lebih besar di kabupaten kota. Dan ini efektif berlaku tanggal 5 Januari 2025. Itu yang menjadi latar belakangnya. Kemudian juga dari sisi manfaat kebijakan fiskal, pertama adalah peningkatan belanja pemerintah daerah dapat menciptakan stimulus ekonomi yang meningkatkan permintaan agregat di tingkat lokal. Dan hal ini akan berkaitan nantinya dengan pengalokasian anggaran infrastruktur ini akan berimbas kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kemudian yang kedua, ekspansi fiskal ini dapat meningkatkan juga daya beli masyarakat melalui program-program pengentasan kemiskinan atau bantuan sosial lainnya yang didanai oleh belanja pemerintah daerah. Artinya di sini bahwa program-program yang sifatnya pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan juga itu berimbas kepada pemerataan pendapatan dan adanya perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, peningkatan belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan investasi swasta. Dan hal ini juga merupakan daya ungkit untuk investasi swasta
yang ditandai dengan adanya salah satunya kolaborasi, dan di Jawa Barat ini termasuk untuk CSR-nya paling tinggi. Kemudian yang keempat, kebijakan ekspansi fiskal dengan meningkatkan belanja pemerintah daerah melalui bantuan keuangan ke kabupaten dan kota di Jawa Barat dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan pada perekonomian masyarakat, dan hal ini tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan akses terhadap layanan publik dan infrastruktur dasar. Untuk penerapan model teori, saya mencoba di sini dengan mempelajari berbagai data empiris dan teoritis. Sebagai grand teorinya, yaitu mengambil teori collaborative governance dari Ansel and Guest, dan dari kolaborasi proses ini adalah salah satu bagian dari 4 pokok di dalam collaborative governance Ansel and Guest ini. Pertama adalah starting condition, kemudian juga design institusional, kemudian juga fasilitator leadership, dan yang keempat adalah collaborative process. Tetapi saya di sini akan memfokuskan kepada collaborative process, yaitu indikator yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian kualitatif ini, yaitu kepada face-to-face dialog, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes. Untuk supporting teori, untuk mendukung kepada desentralisasi fiskal, saya mencoba di sini akan menerapkan teori ketimpangan atau disparity wilayah dari Hitchman dan Jinghan, yang nantinya akan mencoba bagaimana trickling down effect and polarizing effect itu akan berpengaruh terhadap spasial atau perwilayahan, termasuk juga spread effect dan backward effect-nya. Kemudian juga didukung dengan teori model Durbin spasial dari Anselin. Di sini akan mencoba melihat bagaimana variable identification, kemudian juga data mapping, kemudian juga control endogenous variables, dan result interpretation. Selanjutnya, sebagai lokus penelitian, saya akan mengambil yang sesuai dengan struktur tata ruang di Jawa Barat ini, yaitu adanya PKN atau Pusat Kegiatan Nasional sesuai dengan struktur tata ruang Jawa Barat tahun 2022-2042, bahwa Kabupaten Bekasi ini merupakan salah satu dari kawasan perkotaan Bodebek. Kemudian juga di Kota Bandung ini masuk ke kawasan perkotaan Bandung Raya, dan Kabupaten Cirebon masuk sebagai kawasan perkotaan Cirebon. Sebagaimana dilihat di dalam peta di sini, ini adalah wilayah Bodebek, Bandung Raya, dan Cirebon. Kenapa 3 kabupaten kota, ya, 2 kabupaten dan 1 kota ini yang dipilih? Kabupaten Bekasi di sini mempunyai nilai dari sisi indeks Gini rasio, kemudian IPM, PDR, BPAD, kemudian juga transfer pusat dan bantuan keuangan, serta CSR-nya itu ini paling tinggi di antara Bodebek. Jadi Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian juga Depok. Untuk Kota Bandung juga ini sama, di Bandung Raya itu Kota Bandung ini mempunyai daya ungkit yang lebih besar daripada kabupaten kota yang lainnya di kawasan perkotaan Bandung Raya. Kemudian di Cirebon, kalau ini di Cirebon karena termasuk sebagai wilayah PKN, tetapi untuk daerah kawasan perkotaan Cirebon yang mempunyai daya ungkit yang lebih tinggi, yaitu di Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Jadi itu alasan kenapa lokus penelitian ini diarahkan di 2 kabupaten dan 1 kota. Berikutnya, kami juga mencoba melihat hasil penelitian terdahulu
yang dilakukan oleh peneliti Saputra, kemudian Laude Nusriyadi, Dola dan Langsram, Asian Development Bank, kemudian juga Valador, dan The Ministry of Industry Indonesia, and Pastio. Ada 6 yang saya rasa ini relevan untuk mendukung kepada judul riset yang akan saya angkat. Dari 6 peneliti ini, saya menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas kemitraan swasta di berbagai sektor. Kemudian juga tata kelola kolaboratif juga dalam pengelolaan pelayanan publik yang khususnya di Polewali Mandar juga melibatkan 3 proses, yaitu kolaborasi, koordinasi, dan adaptasi. Kemudian juga kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi bisnis terkontribusi pada pengembangan prinsip dan praktek kolaboratif. Kemudian juga strategi untuk mendorong tata kelola kolaboratif di dalam pemeliharaan jalan pedesaan di India dan menggunakan literatur untuk mengidentifikasi di dalam menerapkan strategi tersebut. Kemudian kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat juga menghasilkan perencanaan kota yang lebih baik. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, studi ini menyoroti pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan kemitraan publik, swasta, dan pembangunan infrastruktur. Itu yang mendasari di dalam dukungan terhadap penelitian terdahulu. Selanjutnya, saya juga mencoba penelusuran untuk jurnal yang berindeks Scopus. Setelah saya mencoba menelusuri, ada sekitar 2.000 dokumen yang dihasilkan, yang saya coba dengan keyword-nya yaitu collaborative governance. Dan saya mencoba menggunakan aplikasi Post-Viewer sehingga diperoleh authors yang banyak citasinya, yaitu diantaranya Christensen, Lorping, Longgrade, dan sebagainya. Kemudian juga saya menggunakan SLR atau Systematic Literature Review dengan Post-Viewer juga, dan ternyata collaborative governance ini banyak sekali dijadikan rujukan di dalam pembahasannya. Sehingga saya mengambil kesimpulan, salah satu novelty dari riset saya ini setelah melihat atau menggali collaborative governance ini dengan regional fiscal policy dan financial assistance in infrastruktur, dan ini ternyata belum dilakukan oleh yang lain. Dan hal ini sangat berpeluang untuk menganalisa mekanisme kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten kota. Selanjutnya, untuk rumusan masalah riset, ada 2. Pertama, bagaimana tingkat komitmen terhadap proses dalam tata kelola kolaboratif mempengaruhi koordinasi kebijakan fiskal antara pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah di Jawa Barat pada tahun 2018-2023. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi kebijakan desentralisasi fiskal regional melalui bantuan keuangan infrastruktur dari provinsi kepada kabupaten dan kota di Jawa Barat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut serta dampaknya terhadap wilayah-wilayah lainnya di Jawa Barat. Dan untuk tujuan riset, pertama, mengkaji dan menganalisis sejauh mana tingkat komitmen terhadap proses mempengaruhi koordinasi kebijakan fiskal antar tingkatan pemerintahan di Jawa Barat tahun 2018-2023 dengan asumsi bahwa kolaborasi yang kuat dalam pengambilan keputusan publik dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih koheren dan terkoordinasi sehingga dapat mengurangi kesenjangan fiskal antar wilayah. Kemudian yang kedua, mengkaji dan menganalisis bagaimana variabel-variabel terkait dengan desentralisasi fiskal regional, khususnya dalam hal alokasi sumber daya keuangan untuk infrastruktur, mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Barat dengan mempertimbangkan interaksi spasial
antar wilayah. Berikutnya, untuk kerangka pemikiran, untuk poin penting dari permasalahannya adalah tadi ada dua, kurangnya komitmen di dalam proses tata kelola kolaboratif, kemudian juga adanya ketimpangan fiskal antar wilayah, sehingga dengan teori dari Ansel and Guest ini yang dijadikan sebagai teori utama, kemudian juga teori pendukungnya, yaitu teori desentralisasi fiskal dari Hitchman, Zinkan, dan Anselin, mencoba akan menilai atau melakukan pengkajian terhadap implementasi bantuan keuangan dari provinsi kepada kabupaten kota tahun 2018-2023. Sehingga diharapkan mungkin nanti ada formulasi atau menjadi model tata kelola kolaboratif bantuan keuangan bidang infrastruktur dari provinsi ke kabupaten kota yang ideal. Selanjutnya, untuk proposisi riset, pertama adalah tingkat komitmen terhadap proses dalam tata kelola kolaboratif secara positif mempengaruhi koordinasi kebijakan fiskal antara pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah di Jawa Barat. Kemudian yang kedua, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal regional melalui bantuan keuangan infrastruktur dari provinsi kepada kabupaten kota di Jawa Barat memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, serta memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh wilayah-wilayah lainnya di Jawa Barat. Selanjutnya, untuk metode riset, desain risetnya saya mencoba menggunakan pendekatan kualitatif, dan sebagai informa riset di sini ada 8 informan yang nantinya akan digali secara mendalam berbagai informasi yang diberikan baik di provinsi maupun di 3 kabupaten kota, dan teknik pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan, teknik wawancara, FGD, dan observasi. Selanjutnya, waktu dan jadwal riset ini sudah disusun dari tahun 2023, dan untuk seminar usulan riset dilaksanakan di bulan Mei tahun 2024. Dan selanjutnya dari pengumpulan data, pengolahan, dan penyusunan, saya akan terus berlanjut dan diharapkan sebagai target SHR-nya, mudah-mudahan amin, di bulan Oktober. Mudah-mudahan bisa terlaksana seperti itu sambil simultan mungkin dengan jurnal di Scopusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ini hanya daftar pustaka, saya spill sedikit saja karena banyak ya, kemudian ini pedoman wawancaranya. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipakai dulu share screen-nya, Leli. Ya, mangga. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan Pak Ahmad untuk memberikan masukan atau pertanyaan. Silakan Pak Ahmad. Halo, Bu Tidak Dedek, terdengar. saya dulu. Ya, silakan. Oke, ya. Baik, hatur nuhun Ibu Pimpinan. Untuk Bu Eli, saya sangat mengapresiasi ya, naskah proposal yang sudah disusun ini penuh dengan data ya, bagus sekali. Cuma di sini memang ada beberapa data yang mesti dilengkapi ya. Nah, namun sebelum saya bertanya lebih jauh kepada data yang mesti dilengkapi, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu terkait tentang kebijakan fiskal regional. Dalam judul ini ditulis tentang kebijakan fiskal regional. Apakah kebijakan fiskal regional ini merupakan salah satu bentuk lain dari desentralisasi fiskal? Ya, saya jawab langsung saja mungkin, Pak Ya, Rahman. langsung coba langsung. Ya.
Jadi kebijakan fiskal regional ini adalah salah satu bagian dari desentralisasi fiskal yang secara makro, desentralisasi fiskal itu antara pusat dengan provinsi dan kabupaten kota itu semuanya itu berasal dari Kementerian Keuangan yang melakukan kebijakannya. Dan untuk kebijakan fiskal regional ini saya hanya mengambil sebagian yang merupakan kewenangan provinsi kepada kabupaten kota. Itu mungkin Pak Rahman sebagai penjelasan saya. Terima kasih. Nah, di sini ada satu hal yang mesti eh, apa istilahnya difokuskan ya, jangan sampai Bu Eli kebingungan untuk menafsirkan istilah fiskal regional ya dengan desentralisasi fiskal ya. Sebab antara desentralisasi fiskal dengan fiskal regional itu sesuatu hal yang sangat beda. Tapi tadi alhamdulillah Bu Eli sudah memahami ya setidaknya bahwa ketika kita bicara tentang fiskal regional, maka itu kita mengkaji tupoksi ya tugas pokok fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan ya. Nah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini kan sebagai representasi Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan mempunyai wakil di provinsi itu dalam bentuk Kanwil, yaitu Ditjen apa Ditjen Perbendaharaan. Nah, dan ini juga pengkajiannya dalam pengelolaan fiskal, dan Ibu tentu sebagai praktisi keuangan sudah mengenal istilah regional chief economist ya. Regional chief economist ini merupakan bagian fungsi dari Ditjen Perbendaharaan sebagai wakil dari Kementerian Keuangan. Nah, di sini saya ingin bertanya selanjutnya untuk fiskal regional ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini di provinsi bekerja sama dengan siapa ya? Untuk kebijakan fiskal regionalnya, Pak Rahman, ya. Untuk kebijakan fiskal regional ini merupakan kewenangan gubernur, kepala daerah yang memberikan Kenapa kebijakan, gubernur, Bu? maksudnya Kenapa gubernur bukan lembaga lain? dari Awas gubernur hati-hati, ini Bu. kan ada Hati-hati ngejawabnya. pendelegasian, ya, Hati-hati ada ngejawabnya. pendelegasian ke Sekda dan BPKAD kalau di tingkat Jawa Barat gitu Pak Rahman. Sekali lagi, di tingkat Jawa Barat, di lembaga apa, Bu Eli? BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan BPKAD. Daerah. Ya. Hati-hati, Bu, nyebutnya BPKAD. Sebab kalau Ibu nyebut gubernur, Ibu akan mempersepsikan bahwa fiskal regional atau desentralisasi ini bukanlah dalam bentuk desentralisasi, tetapi dalam bentuk dekonsentrasi. Ibu tentu sudah hafal bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga melakukan tugas fungsi yang terkait dengan pendistribusian dana alokasi khusus, di mana dana Ya. alokasi khusus itu adalah salah satu penggunaannya untuk bidang infrastruktur. Betul. Nah, jadi hati-hati, Ibu jangan sampai menyebutkan pelaksana fiskal regional di Jawa Barat ini gubernur, Bu. Jangan. Tetapi sebutkan pelaksana fiskal regional yang bekerja sama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan itu adalah BPKAD. Ya, BPKAD. Ya. BPKAD, bukan gubernur. Kalau gubernur nanti Ibu akan terjebak dengan Permendagri 18 tahun 2003. Ibu silakan nanti baca ya Permendagri 18 tahun 2003 tentang penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh GWPP, ya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, jadi di sini semestinya di dalam bab 2 ada penjelasan yang secara jelas perbedaan desentralisasi fiskal dengan fiskal regional. Sebab kalau desentralisasi fiskal itu lebih banyak kepada penggunaan dana APBD. Ya. Ya. Tetapi kalau sudah bicara tentang fiskal regional, itu bisa masuk kepada ranah yang lain, apakah itu APBN, DAU, DAK, dana desa, atau yang lainnya.
Demikian Bu ya. Iya, iya. Nah, di bab 1 Bu, setidaknya ada hal yang saya minta Ibu lengkapi. Di sini Ibu membahas tentang bantuan keuangan bidang infrastruktur. Bantuan Iya. keuangan bidang infrastruktur ini apakah murni APBD? Karena tadi Ibu menyebutkan desentralisasi fiskal, ataukah ada bantuan lain dari APBN, dari dana perimbangan DAUDAK, atau DD, atau yang pembiayaan inovatif? Dari mana, Bu? Yang bantuan keuangan saya pilih ada yang dari PAD Provinsi Jabar yang diserahkan kepada kabupaten kota, tetapi di dalam pelaksanaannya simultan dengan dari APBN yang masuk ke dalam DAK. Itu. Ada Jadi DAK APBN masih yang masuk, DAK Bu itu ya? kan masih masuk juga. Ada beberapa infrastruktur yang masuk ke daerah. Nah, ini Bu yang mesti hati-hati Bu ya. Ketika kita bicara tentang desentralisasi fiskal, biasanya kita murni penggunaan APBD. Nah, tetapi di sini ketika APBN masuk, apalagi di situ di dalamnya ada dana perimbangan, dana alokasi khusus, itu masuk kepada tupoksi GWPP, Bu, ujung-ujungnya. Ya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, jadi Ibu nanti di dalam bab 4 tolong hati-hati di dalam analisis, jangan sekali-kali menyinggung fungsi GWPP, tapi fokuskan kepada fungsi BPKAD sebagai institusi yang melakukan pendistribusian bantuan keuangan bidang infrastruktur. Ya, jadi fungsi BPKAD-nya, collaborative governance ini jangan terlalu fokus kepada eh, pengokohan seorang kepala daerah. Jangan. Kalau terlalu memperlihatkan tokoh kepala daerah, maka Ibu nanti akan terjebak dengan Permendagri 18 tahun 2023, ya, GWPP tadi dan dekonsentrasi. Nah, untuk dana bantuan keuangan infrastruktur ini ada pergubnya atau ada perdanya, Bu? Ada Pergub dan Kepgub. Ya. Pergub. Ibu membahas pergubnya Ya. atau perdanya di sini? Saya di sini menulis ke Pergubnya, karena di dalam Pergub itu ada aturan yang intinya bagaimana pemberian bantuan ini yang diberikan kepada kabupaten kota ini dengan berbagai persyaratan. Salah satunya yaitu bagaimana untuk membangun misalkan infrastruktur harus ada minimal 5% anggaran dari kabupaten kota yang nantinya akan dijadikan sebagai semacam apa pengikatnya gitu Pak Ahmad. Bu, perdanya ada nggak, Bu? Perdanya. Perdanya tidak saya bawa tetapi dicantumkan di sana, Prof. Pak Gini Ahmad. aja, gini aja Bu Eli, mohon Iya, untuk penelitian ini jangan memfokuskan kepada pergub. Sebab kalau pergub iya. nanti terjebak dengan Permendagri 18 2003 tentang pelaksanaan dekonsentrasi. Tapi yang bagus itu perda, Bu. Kalau perda itu Iya, terlihat tentang pelaksanaan desentralisasinya, ya. Jadi hati-hati Ibu memposisikan gubernur, mengingat gubernur ini sekali lagi adalah GWPP, wakil pemerintah pusat, ya. Dan di dalam tupoksinya GWPP itu salah satunya adalah melakukan pembinaan, pengawasan, pendistribusian dana alokasi khusus, gitu. Ya, iya. rekomendasi atas usulan dana alokasi khusus pun itu adalah salah satu fungsi GWPP. Nah, dari situlah Iya. maka tadi saya meminta Ibu tolong lengkapi data yang terkait dengan peruntukan pembiayaan infrastruktur. Mengingat di sini saya tidak melihat penggunaan atau pos-pos pembiayaan yang digunakan oleh bantuan keuangan tadi. Apakah itu digunakan untuk pembangunan jalan tol, apakah itu bikin jembatan, apakah itu membangun rutilahu, rumah susun, ataukah itu bantuan stimulus,
ataukah itu pembangunan BTS di blank spot, atau yang lain-lainnya. Nah, di sini saya tidak menemukan data itu. Data-data itu semestinya Ibu munculkan berapa banyak biaya yang digunakan untuk itu. Dan di sini saya agak sedikit terkejut, ini Ibu hebat banget, sebab di sini penelitiannya tahun 2018 sampai 2023. Nggak capek, Bu, cari data sebanyak itu? Sudah ada Tidak sudah datanya. ada datanya jadi ya. Nanti akan saya cek, Bu, kalau nanti pas nanti Ya. sidang, saya menginginkan adanya data penggunaan bantuan keuangan bidang infrastruktur dari tahun 2018 sampai 2023 di 2023. 3 lokasi yang Ibu kaji ya. Kabupaten Ya. Bekasi, Kota Bandung, dengan Cirebon. Mhm. Di sini di tabel 1.2, Ibu hanya 1 tahun saja di tahun Ya. 2023 mungkin ya ini. Mhm. Nah, tahun Ya, yang 2018 terakhir. sampai 2022-nya nggak ada. Mhm. Ya. Nah, di sini yang mesti dilihat adalah nomor 7, Bu. Yang akan saya fokuskan tuh nomor 7-nya, bantuan keuangan provinsi, ya. Nah, di sini. Ini di Ya. sini ada satu pertanyaan, Bu. Saya bisa memahami Kota Bandung diambil karena Kota Bandung sebagai salah satu wilayah yang IPM-nya sangat tinggi. Dan saya Betul. memahami Mhm. Kabupaten Bekasi diambil karena itu juga IPM-nya tinggi. Tapi Ibu kenapa tidak mengambil satu wilayah yang IPM-nya sedang? Apakah itu Cianjur, Garut, Tasik, atau Sukabumi? Tapi Ibu malah ngambil Kabupaten Cirebon, yang sama-sama Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Bekasi itu IPM-nya sama. Gitu. Hmm. Semestinya untuk sampel lokasi penelitian itu berdasarkan 3 IPM. IPM yang sangat tinggi sudah diwakili oleh Kota Bandung, IPM yang tinggi itu diwakili oleh Kabupaten Bekasi. Nah, sedangkan IPM yang sedang, silakan Ibu pilih mau Cianjur kah, Garut, Tasik, atau Sukabumi. Jadi yang Kabupaten Cirebon sebetulnya ya bukannya nggak penting, tetapi untuk mewakili 3 unsur yang Ibu sajikan tentang IPM, ya. Sebab di sini juga di IPM Ibu lihat di nomor 3, baik Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Cirebon itu kan sama-sama tinggi, ya. Mestinya salah satu Ya. adalah yang sedang. Yang sedang itu kan ada 4, Cianjur, Garut, Tasik, dan Sukabumi. Nah, jadi ada perbedaan lah. Jangan sama-sama tinggi IPM-nya. Baik. Untuk bab 1, sekali lagi saya apresiasi ini datanya sangat lengkap. Namun di sini mohon sekali lagi dilengkapi adanya dana peruntukan penggunaan infrastruktur. Ya. Sebab di sini Ibu kalau di halaman 24 lebih menjelaskan tentang penggunaan lingkungan, pendidikan, COVID, sosial, dan sebagainya yang agak sedikit kurang pas. Ya. Dan ini juga ada force viewer-nya, sangat baik. Jarang-jarang yang menggunakan penelitian disertasi menggunakan force viewer. Oke, sebelum masuk ke rumusan masalah, ada yang bertanyakan, Bu? Saya sedikit mungkin mengklarifikasi kaitannya dengan kenapa IPM yang tinggi dan yang sangat tinggi mungkin seperti Kota Bandung dan Kota Bekasi itu dijadikan lokus untuk penelitian. Kemudian Kabupaten Cirebon ini termasuk yang IPM-nya tinggi dan tidak mengambil yang sedang. Saya mencoba bahwa yang diambil 3 lokus tersebut yaitu yang merupakan pusat kegiatan nasional yang tercantum di dalam tata ruang Jawa Barat dan di nasional. Sehingga saya ingin mencoba yang Kabupaten Cirebon itu adalah mewakili kawasan perkotaan Cirebon yang di sini IPM-nya tinggi. Nah, apabila saya mengambil yang sedang seperti Kabupaten Sukabumi, Tasik, Garut, dan Cianjur, itu termasuk ke kawasan perkotaan Bandung Raya. Itu mungkin Pak Rahman yang menjadi pertimbangan kenapa Kabupaten Cirebon yang dijadikan lokus penelitiannya.
Ada saya perbedaan tekankan. juga sangat tinggi, ya sangat tinggi seperti Kota Bandung dan Kota Bekasi, tetapi yang Kabupaten Cirebonnya ini tinggi gitu, Pak Rahman. Sekali lagi itulah Bu yang saya takutkan ketika Ibu menjelaskan tentang PKN. Kalau bicara tentang PKN itu bicara tentang APBN, Bu. Jadi ketika kita bicara tentang desentralisasi fiskal, itu kental hubungannya dengan APBN. Di sini Ibu jelas-jelas memfokuskan kepada desentralisasi fiskal. IPM itu desentralisasi fiskal, Bu, sebagai salah satu Ya, ininya. Nah, itu masukan saja dari saya bahwasanya kalau PKN itu kental dengan APBN. Ya, di situ ada dana DAU, ada DAK, yang jelas-jelas pengelolanya itu oleh GWPP. Ya, sedangkan di sini saya merekomendasikan KP nih, Badan BAKD ya ininya, ya BPKAD. Ya, kalau misalkan BPKAD. tadi ada lokus yang dialihkan, Pak Rahman, mungkin saya tidak Ya. ngambil PKN, tapi PKW. PKW itu adalah pusat kegiatan wilayah. Itu ada ininya, Kalau ada pusat kegiatan wilayah saya sepakat ya, saya sepakat. Tapi kalau PKN agaknya itu akan berimbas ke APBN, Bu. Jadi kalau bicara tentang PKN khawatir itu. Tadi untuk lokasi silakan nanti konsultasi lagi dengan promotor ya. Saya ada keinginan IPM punya sedang. wakil masing-masing ya. Iya. Jadi untuk latar belakang tolong Bu ya tentang data penggunaan pembiayaan infrastruktur itu untuk selama 5 tahun dari 2018 sampai 2023 dilengkapi. Nah, untuk rumusan masalah Bu, di sini sekali Ya, Pak. lagi Ibu menekankan tentang desentralisasi fiskal. Ya, Bu, kalau kita bicara tentang desentralisasi fiskal pasti ada hubungannya dengan OTDA Bu ya, dengan otonomi daerah ya. Iya. Mhm. Nah, masalahnya di sini dana bantuan itu menyebabkan ketergantungan ketergantungan daerah yang ada di bawahnya kepada pemerintah tingkat atasnya. Mhm. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu akan membahas sampai sejauh itu bahwasanya dana bantuan ini akan menyebabkan semakin tergantungnya kota kabupaten kepada provinsi? Dan ingat Bu, jangan sekali-kali Ibu membahas tentang bantuan yang berbasis DAK, dana alokasi khusus. Sebab kalau DAK itu balik lagi ke APBN. Tapi saya inginnya Ibu sumbernya langsung di APBD. Yang APBD-nya murni, Bu. Bukan dari dana perimbangan baik DAU atau DAK. Nah, inilah yang saya minta khusus untuk rumusan masalah kedua, karena Ibu ngomong tentang desentralisasi fiskal, tolong Ibu jangan terjebak dengan penggunaan bantuan dana alokasi khusus. Ya, sebab sekali lagi itu akan menyinggung tentang GWPP. Nah, kemudian yang ke satu, Bu, yang dimaksud dengan koordinasi kebijakan fiskal, hati-hati, Bu. Sebab koordinasi kebijakan fiskal itu dilakukan oleh siapa? Pusatnya. Ya, Iya, kalau di untuk pusat koordinasi mungkin kebijakan kita itu pusat. ya, kalau di pusat kan oleh Menteri Keuangan. Nah, kalau di bawah di provinsi, Ya oleh oh ya GWPP, gitu ya. Nah, BPK. inilah yang Iya. patut kita ya itulah dikaji bersama ya, koordinasi kebijakan fiskal. Nah, koordinasi kebijakan fiskal itu mau tidak mau pasti akan bercerita tentang ini apa fungsi gubernur sebagai GWPP. Bu, saya mau tanya, kalau pembiayaan infrastruktur itu kan lebih banyak diterima atau dikelola oleh PUPR ya, Dinas Pekerjaan Umum ya. Untuk infrastruktur itu ada yang di PUPR, ada juga di Dinas Perumahan Permukiman, ada juga di PSDA, ada juga di ESDM. Itu yang di pengelolaannya gitu untuk infrastruktur. Nah, di Sampai sini Bu, untuk bantuan keuangan sama juga turun ke kabupaten kota itu di dinas-dinas teknis tersebut gitu, Pak.
Ya, itu sungguh sangat banyak banget, Bu, yang Ibu bahas. Kalau saya mengusulkan cukup Dinas PUPR aja, Bu, jangan banyak-banyak. Tapi Ibu Ya, sanggup mangga-mangga. itu ngebahas sebanyak itu dinas di 3 kota kabupaten. Kalau Insya Allah. sanggup tidak mungkin, Bu, akhir tahun, Bu. Kalau Ibu sanggup, lama. Kalau Ibu ingin sidang di bulan di akhir tahun, pilih satu aja. Jangan banyak-banyak, Mangga-mangga. ya. Datanya penuh. Belum lagi mikirin ini memilah ini GWPP kah ataukah ini desentralisasi fiskal. Ya. Ini sebuah jebakan, Bu. Jangan sampai penjelasan Ibu ini tumpang tindih antara GWPP dengan eh, desentralisasi fiskal. GWPP mah dekonsentrasi, kalau desentralisasi fiskal itu mah desentralisasi. Baik, untuk bab 1 saya anggap cukup. Ada yang ditanyakan, Bu, untuk bab 1? Untuk bab 1, saya rasa udah cukup jelas. Saya Ya, catat mungkin alhamdulillah. dari Baik, ukuran-ukuran. kalau bab 1 udah cukup jelas, maka di bab 2 yang ingin saya tanyakan, kaitannya dengan pembahasan di bab 1 yang belum Ibu bahas adalah isu teoritis. Isu teoritis yang Ibu kembangkan terkait dengan kolaboratif yang dikemukakan oleh Anselges. Ya. Nah, di Ya. sini di dalam latar belakang saya tidak menemukan isu empiris saat ini terkait tentang starting condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process. Semestinya disinggung. Yang Ibu lihat tadi saking lengkapnya sampai force viewer juga masuk. Nah, yang isu teoritisnya lupa kelewat, Bu. Ya. Coba Ibu singgung permasalahan aspek kondisi awal kepemimpinan desain institusional itu seperti apa. Ya, itu. Ya. Baik, untuk selanjutnya ini saya sangat mengapresiasi Ibu, ini banyak pisan tulisannya. Ya. Oke, untuk halaman 116, Bu, kerangka pemikiran ini. Ya. Ini tadi ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan, Ansel and Guest, ya. Di sini mohon ada kotak yang menjelaskan tentang isu empiris atau isu teoritis. Ya, di sini tidak ada kondisi kekiniannya, ya, dan outputnya juga apa yang mau dicapai. Nah, kemudian untuk proposi riset, ya tadi silakan diskusikan kembali mengingat aspek koordinasi di rumusan ke-1 dan yang kedua tentang bantuan keuangan itu jangan tumpang tindih antara fungsi GWPP sebagai pelaksanaan asas dekon dengan penyelenggaraan desentralisasi. Fokusnya sekali lagi ke APBD, Bu, ya. Ya. Baik, untuk bab 2 ada yang mau ditanyakan, Bu? Untuk yang bab 2, saya mencoba yang di teoritis itu kalau tidak salah di infrastruktur sekilas membahas kaitannya dengan Ansel and Guest di halaman berapa ya? Tapi ada, Bu, ya. Saya nggak akan baca Ada, lagi, Bu, ada. tapi tolong nanti Ibu cek ulang. Yang saya minta isu teoritis yang dikemukakan Ansel Guest itu disinggung, bukan dibahas, Bu, ya. Pembahasan itu adanya Ya. di bab 4. Mhm. Baik, Bu. Ada. Di Iya. selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan perwakilan yang mau dijadikan di dalam FGD. Siapa aja, Bu, FGD itu? Untuk FGD rencananya saya itu akan masuk pada saat ini kan prosesnya itu ada perubahan APBD. Di perubahan APBD itu ada musrenbang. Jadi di situ ada forum SKPD. Nah, saya akan masuk ke sana untuk ikut membahas berkaitan dengan bantuan keuangan yang difokuskan tadi dari PBD. Jadi kita masuknya di poin musrenbang saja gitu, Pak Rahman. Karena secara Musrenbang. simultan biasanya iya musrenbang. Oke. Jadi
tidak door to door Bu ya, FGD fokusnya ya. Tidak, Kalau door to tidak. door itu kan setiap itu satu-satu didatangin ya. Ya, Mhm. oke. Ingat Bu ya, yang Ibu bahas ini nanti ketika FGD itu, tolong Ibu fokus kepada Dinas PU Penataan Ruang, Dinas Mhm. Pemukiman Perumahan, Dinas PSDA dengan Dinas ESDM. Jangan ke yang lain-lain, misalnya ke Bapeda. Bapeda bisa jadi itu gubernur Bu, apalagi sekda gitu ya. Jadi di sini Ibu mesti hati-hati memilah-milah ini fungsi dekonsentrasi dari gubernur ataukah ini pelaksanaan desentralisasi ke dalam kegiatan desentralisasi fiskal. Ya. Ya. Dan untuk PKN, Ibu tetap mau membahas itu, Bu? Ibu mau menghubungi siapa PKN, Bu? Eh, untuk yang PKN, saya tadinya untuk yang dengan Dinas PUPR kemarin tuh sudah bicara juga dengan Bappenas juga. Saya melihat dari struktur rencana ruang di sana di apa di rencana tata ruang pusat gitu. Dan saya melihat di situ memang untuk PKN di Jawa Barat itu memang ditentukan lokasinya itu oleh pusat. Tetapi untuk yang PKW itu lebih kepada eh, kewenangan provinsi, di situ desentralisasinya lebih dalam sehingga kalaupun nanti diarahkan ke sana, saya akan difokuskan ke APBD-nya saja gitu untuk masuk di PKW. Sepakat, Bu. Saya sepakat. Ketimbang PKN, PKN mah itu mah sudah include lah, sudah dari sononya yang tidak bisa diganggu gugat. Justru PKW inilah Bu yang mesti menjadi pusat penelitian Ibu ya, bahwasanya Mhm. bantuan infrastruktur ini berdasarkan kepada PKW. Yang penutup Ya. di tabel 3.1, nah itu tadi Bu, ini Ibu hebat banget 6 bulan bisa sidang promosi, sakti Bu, data begitu banyak ya Gitu. yang mesti dikumpulkan. Kalau satu aja yang Ibu fokuskan, misalnya hanya Dinas PUPR, hanya untuk infrastrukturnya, hanya untuk pembangunan jembatan, itunya dari APBD, mulai katakanlah APBD pos untuk pembangunan, agaknya ini bisa Bu genep bulan jadi. Tapi ini Ibu mintanya udah di 3 kota, kabupaten, datanya 5 tahun, wah dan bla 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 segala macam. Belum milah-milah fungsi GWPP dengan desentralisasi. Banyak Bu tugas Ibu. Kalau sampai betul 6 Insya bulan Allah. tuh wah, luar biasa Ibu. Ya. Oke, baik. Untuk bab 3 ada yang menanyakan Bu? Untuk bab 3, saya lengkapi mungkin tadi Pak Rahman kaitannya dengan isu empirisnya sudah masuk, isu teoritisnya di situ hanya menyinggung sedikit saya itu di Ya, tidak ada apa-apa. Yang halamannya. penting mah isu teoritis itu disinggung ya, yang dari Hmm. Ansel Gas itu. Ya. Oke, baik. Ya. Selanjutnya Bu, untuk daftar pustaka. Ini Ibu banyak banget buku yang dipakai. Ini emang kepake semua? Saya mengambil dari beberapa citasi yang walaupun mungkin hanya satu statement, tapi saya coba masukkan menjadi daftar referensi gitu Pak Rahman, karena takut ditanyakan sumbernya dari mana gitu Pak. Kalau saya sih Saya lebih condong pakai ini, ya ini banyak banget nih buku 6, ini ayat 100 mah. Apakah semua kepake? Nah, ya, sah-sah saja Ibu menuliskan ini, tapi saya merekomendasikan yang dibaca atau yang digunakan saja. Termasuk yang menggunakan parafrase ya, misalnya ya. buku yang dikemukakan oleh siapa, Emerson Nabaci, apakah Ibu baca tentang itu, ataukah kalau dibaca apakah parafrasenya yang diambil ataukah ada Ya. kutipannya. Nah, jadi sekali lagi daftar pustakanya jangan banyak-banyak Bu, gunakan aja yang digunakan. Pedoman Ya. wacananya alhamdulillah sudah tidak ada masalah ya, sesuai dengan aspek-aspek yang ada di dalam teori. Baik Bu, sebetulnya masih banyak yang mesti diberikan masukan, tetapi waktu tidak boleh banyak-banyak ya. Mungkin ada yang ditanyakan Bu?
Ya. Bisa we yang di rumah yang mah. di rumah. Cukup ya? Ada yang mau Saran tanyakan? saja mungkin Pak Rahman mohon klarifikasi kaitannya dengan daftar pustaka. Saya ada yang saya baca dan ada juga yang parafrasenya yang saya ambil. Apakah dipilah saja atau bagaimana gitu untuk Kalau yang memisahkan? penting mah parafrasenya titik komanya jangan sama, kan namanya juga parafrase. Parafrase mah oke Iya. lah bisa diinikan. Tetapi kalau ditulis dan segala macamnya kan itu kudu aya pembuktian. Misalnya dari si Emerson, ibu ambil parafrase Emerson dari kata yang mana? Pasti ibu juga lupa. Mananya lupa deh, soalnya tidak dituliskan itunya. Ya, jadi cukup yang Disimpan di dipakai perpustakaan saja. Jotero, Pak. Nah, Disimpan di Mendeley dan di Jotero, jadi bisa dibuka lagi gitu. Ya, itu serah gimana cukup ya, bagusnya. dari Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan, Profesor Nandang Alamsah. Mangga nyengakeun. terima kasih Pak. Mas, Iya. Itu ada kenangan lagi di luar gitu ya. Baik Bu Mudi, barangkali mempergunakan waktu yang apa namanya Efisien secukupnya. mungkin. Silakan Ibu. Baik, terima kasih pimpinan sidang Profesor Nandang atas kesempatannya. Pertama, selamat ya Bu Eli. Tadi cara memaparkannya kelihatan ya, Bu Eli udah biasa kayaknya ya, berdiri berbicara di depan banyak orang. Nah, jadi beberapa tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahman. Saya sepakat ya. Jadi sebetulnya saya lebih pertama dari ke judul dulu ya. Ini kan judulnya mau bicara soal collaborative governance. Ini variabel nih ya. Jadi kita harus konsisten. Iya. Variabelnya itu adalah collaborative governance dalam penerapan kebijakan fiskal regional. KFR ini ya, KFR ini kan berarti kan lingkupnya di regional, kan begitu ya. Melalui Iya. bantuan keuangan, bidang infrastruktur ini spesifik nih. Ya bidangnya spesifik, infrastruktur, nggak bidang-bidang yang lain gitu. Iya. Dari provinsi. Nah, berarti kan sebetulnya nggak ada urusan sama pusat nih Ibu. Kan ini bicaranya dari provinsi ke kabupaten kota, kan begitu ya. Nah, buat Iya. saya ini konsekuensinya adalah bicara soal scope, apa yang kemudian perlu disampaikan di latar belakang. Ya, ekspektasi saya adalah, tadi betul istilah Bu Dede, tadi biasanya Bu Dede nih selalu ngingetin, Pak Dr. Rahman juga ya, tadi ada isu empiris, ada isu teoritis, kan begitu ya. Nah, jadi di latar belakang itu, yang pertama dihantarkan adalah isu-isu empirik sebetulnya, menurut saya. Dan isu empirik yang relevan adalah menurut saya soal persoalan bidang infrastruktur. Ada persoalan apa sebetulnya? Ya, di lokus yang Ibu pilih. Nah, justru menurut saya, data tentang lokus malah nggak ada ya soal infrastruktur gitu. Data awal gitu ya. Bahwa misalnya infrastruktur, apa yang dimaksud? Misalnya di kabupaten yang dipilih gitu ya. Terus efeknya apa kan gitu ya. Dan ketika kemudian ada persoalan dalam konteks penerapan pengelolaan keuangan di bidang itu, misalnya. Dengan indikator apa nih? Gara-gara pengelolaan keuangan di bidang infrastruktur ini bermasalah, kan harus disebutin tuh indikatornya apa sih? Indikatornya apa ketika kemudian infrastruktur bermasalah? Buat saya misalnya dipaparkan IPM dan lain-lain gitu, itu sebetulnya indikator makro kan begitu ya Bu ya? Padahal itu spesifik sebenarnya. Jadi apa sih efeknya gitu ya? Efek langsung dari persoalan infrastruktur ini. Ketika kemudian kita melihat fenomena ada persoalan sebagai output ya, output dari pengelolaan keuangan bidang infrastruktur yang nggak betul itu ditunjukkanlah datanya. Gitu. Apa sebetulnya? Dan menurut saya sih apa yang disajikan tuh agak kurang relevan sebetulnya, kurang fokus menurut saya gitu. Ya. Nah, ketika kemudian mencari penyebabnya, kan begitu ya. Ibu juga harus menangkap fenomena empiriknya. Ibu mau mengaitkan bahwa ini sebetulnya harusnya kerja bareng. Misalnya,
kerja bareng antara pemerintah provinsi, kabupaten kota yang bersangkutan. Tapi ibu nggak melihat itu gitu. Nah, dibangunlah hipotesis kan begitu ya, logika menyusun argumentasinya sehingga semua yang ada di judul ini ada gitu di uraian gitu Bu. Nah tadi Pak Rahman bilang sudah ini isu empirisnya menurut saya belum ada gitu. Ketika kemudian tiba-tiba ada persoalan kolaborasi, ini empirisnya apa yang ditangkap? Empiriknya apa yang ditangkap oleh Ibu? Bahwa ini penyebab pengelolaan keuangan bidang infrastruktur ini bermasalah, Ibu ingin kaitkan dengan persoalan kolaborasi misalnya. Ibu menyebut misalnya komitmen. Apa sebetulnya indikator awal yang Ibu tangkap bahwa yang terjadi adalah misalnya nggak ada komitmen atau kurang komitmen misalnya kan begitu ya, sebagai hipotesis awal gitu. Nah, indikatornya apa? Itu yang justru pemilihan bahwa penyebabnya ini persoalan kolaborasi, itu harus ada dasar empirik gitu. Ya. Ini tiba-tiba kolaborasi aja. Ini dasarnya apa? Ya, kondisi empirik apa yang kemudian Ibu mengklaim bahwa ini ada kaitannya dengan persoalan kolaboratif governance gitu. Jadi nggak sembarangan memilih penyebab persoalan itu, kan bisa disebabkan oleh banyak faktor, Bu. Ya persoalan infrastruktur itu, korupsi, oke misalnya, kan begitu ya. Misalnya, ya dikirim berapa, yang digunakan berapa, misalnya, kan begitu ya. Perilaku koruptif misalnya. Tapi Ibu itu melihat bahwa, oh ada nih perilaku yang misalnya si nggak peduli, misalnya si pemerintah daerah di kabupaten misalnya, sebagai indikator dari kurang komitmen. Atau misalnya ada yang lain lagi, apa sih tadi teh yang value-value atau elemen-elemen kolaboratif governance-nya yang Ibu pakai dari Ansel and Guest, paling tidak di awal. Nah, jadi Ibu tuh, oh ini semua merepresentasi ada persoalan terkait dengan kolaborasi gitu, kolaboratif governance. Nah, itu yang nggak ada justru menurut saya. Data-data awal itu yang sebagai basis, data-data empirik tadi ya, data-data empirik sebagai basis Ibu membuat asumsi bahwa persoalan pengelolaan keuangan bidang infrastruktur yang dengan indikatornya juga harus jelas ya. Justru data itu menurut saya nggak ada. Gitu. Paling nggak informasi jalan butut atau misalnya rumah sakit yang jelek misalnya. Misalnya kenapa IPM-nya tinggi atau rendah? Berarti kan mungkin kesehatannya bagus. Karena apa? Karena infrastruktur kesehatannya bagus. Kan begitu ya, Bu? Nah, jadi ada beberapa tahapan untuk menjelaskan itu. Nah, jadi ini yang harus diurai kembali menurut saya. Sehingga variabel yang ada di judul itu semua muncul di uraian latar belakang itu. Menurut saya itu belum ada gitu. Cuma tiba-tiba klaim ada paragraf collaborative governance. Saya itu ini dasarnya apa? Nggak ada cerita sebelumnya gitu. Bahwa penyebab persoalan karena pengelolaan bidang infrastruktur yang tidak benar itu ada kaitannya dengan tadi indikator-indikator atau fenomena empirik yang sebetulnya merepresentasi elemen-elemen collaborative governance. Begitu, Bu. Jadi kita akan mengabaikan penyebab yang lain karena Ibu yakin bahwa yang dilihat secara empirik itu merepresentasi tadi elemen-elemen collaborative governance-nya Ansel and Guest. Nah, itu yang selalu kalau saya ngikutin barang-barang Bu Dede itu selalu harus inline gitu. Antara isu empirik dengan isu teoritik. Jadi nggak tiba-tiba teoritik, tapi sebetulnya kita nggak menyebutkan apa sebetulnya yang kemudian kita yakin bahwa itu yang kemudian kita pilih, itu isu itu, bukan yang lain. Artinya kan harus ada dasar empiriknya. Nah, ini yang menurut saya sangat prinsip ya di bab 1, Bu. Ya, jadi buat saya variabel-variabel ini, kalau saya hitung nih ada collaborative governance, ya, penerapan kebijakan fiskal regional, tapi spesifik di bidang infrastruktur, kan begitu ya. Dan juga oh iya ya, di lokusnya tadi ekspektasi saya tuh
oh ini kayaknya semuanya kan gitu ya, karena judulnya begini kan gitu. Nah, jadi persoalan kenapa kemudian yang dipilih lokus-lokus tadi juga sudah disampaikan, yang menurut saya harus ada basisnya. Karena menurut saya data di 3 lokus itu juga sama sekali nggak ada gitu. Semuanya generik ya, makro semuanya ya Bu ya, itu yang dipaparkan Ya. gitu. Jadi menurut saya pengungkapan data-data empirik di bab 1 itu perlu lebih fokus. Jadi hal-hal yang tidak relevan menurut saya lebih baik tidak usah diikut sertakan ya, semuanya fokus gitu ya, dan selalu terkait dengan variabel utama yang ada di judul. Nah, tadi dipersoalkan juga 2018 2023 gitu ya. Menurut saya kalau data seperti ini mungkin kondisi jalan, kondisi rumah sakit dan lain-lain kan sudah ada mungkin ya Bu ya, bisa didapat ya, karena udah berlalu semua nih 2018 2023 kan datanya ada berarti Bu ya. Jadi menurut saya seharusnya sudah tersedia. Jadi kita bisa judge, bisa memberikan penilaian atau assessment berhasil, gagal, tidak baik pengelolaannya, ya gitu ya. Nah, baru kemudian kita mencari penyebabnya. Oh, penyebabnya adalah dengan fenomena empirik yang ditangkap ini berkait dengan aktivitas kolaboratif governance yang bermasalah. Gitu ya. Jadi itu juga harus ada dasarnya, ya. Jadi sekali lagi mungkin itu yang menurut saya sangat penting untuk lebih difokuskan lagi uraian di latar belakang, sehingga pertanyaan risetnya juga ada dasarnya ya. Ketika Ibu hanya dari elemen itu kan cuman komitmen ya kalau nggak salah ya Bu ya Betul. yang ditanyakan. Proses. Ya. Kenapa yang lain enggak Bu? Komitmen terhadap proses dan tata kelola. Mungkin saya menjelaskan sedikit kaitannya dengan tadi data empirik, Bu Mudi. Data empirik itu saya asumsinya adalah tadinya kepada dampak, karena melihatnya Jawa Barat dulu gitu, Bu Mudi. Kalau misalkan sekarang kita munculkan data empirik yang sifatnya mikro, itu juga sebetulnya ada. Yang mikronya ini apakah nanti seluruh Jawa Barat atau difokuskan kepada 3 kabupaten kota yang akan menjadi lokus. Nah, ini juga mungkin perlu penjelasan lebih jauh, sehingga saya nanti akan memperbaharui data-data dukungan empirik tersebut yang sifatnya mikro. Mungkin itu Bu Mudi. Kemudian juga di sini kaitannya dengan komitmen terhadap proses. Setelah saya melihat data dari tahun 2018 sampai tahun 2023, ternyata komitmen kabupaten kota di dalam menyepakati, misalkan ada kabupaten kota yang mengalokasikan untuk infrastruktur, tetapi ada juga yang non infrastruktur semuanya. Itu yang di Jawa Ada Barat nggak itu Ibu Bu Mudi di seperti data yang itu. Ibu sampaikan, ada nggak cerita itu? Ada datanya yang Enggak, saya di latar pilah-pilah belakang ada nggak? gitu. Yang Ibu sampaikan ada nggak? Saya tidak, yang di Nah, latar itu belakang dia hanya makanya sifatnya ya. makro saja. Itu Iya. yang saya maksud ya. Jadi Mhm. jadi ada dasarnya kenapa Ibu mempersoalkan Iya. komitmen, kan begitu ya. Contohnya apa sih Mhm. ukuran bahwa yang berkomitmen, yang tidak berkomitmen itu apa? Ya. Mhm. Apakah kemudian tadi bahwa misalnya bagaimana tingkat komitmen? Tingkat loh, Ibu tuh mengukur tingkat komitmen itu parameternya gimana? Sementara Ibu mau bertanyanya secara kualitatif ya. Komitmen Iya. tinggi, rendah, sedang itu atau itu gimana parameternya? Berarti kan ukurannya harus clear ya, parameternya harus jelas kan bagaimana tingkat komitmen terhadap proses Mhm. dalam tata kelola kolaboratif. Ini pertanyaan ini menurut saya tiba-tiba gitu munculnya gitu, tanpa kemudian ada uraian, emang persoalan empirik apa yang Ibu lihat sehingga pertanyaan ini yang muncul. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi semuanya harus ada dasarnya. Kita bertanya, lihat fenomena empirik, pastinya kan selalu dilihat ya ada apa, kenapa, dan seterusnya. Karena kita melihat sesuatu. Nah, pertanyaan Mhm. ini menurut saya nggak tahu fenomena empiriknya apa gitu. Tiba-tiba Ibu bertanya soal komitmen, nggak ada uraian di latar belakangnya. Nah, itu Bu ya. Misalnya tadi Ibu cerita, misalnya seharusnya itu ada komitmen Mhm. 10%, 30%, 40% untuk infrastruktur. Iya. Buktinya misalnya Bekasi itu cuma 20% maunya disumbang terus sama pusat. Nah, itu sebetulnya bisa jadi parameter tuh. Hmm. Yang seperti Iya. itulah, Mhm. ya.
Karena misalnya kita Mhm. melihat bahwa kondisi infrastrukturnya nggak bagus. Itu kenapa? Oh, ternyata seharusnya memang ada bantuan, tapi kan misalnya peran kabupaten, pemerintahan kabupaten dan kota itu juga harus ada. Berapa mau 50-50 kayak mau 30-70 kayak gitu kan, itu adalah komitmen misalnya. Tapi ini tidak Iya. ada. Nah, seperti itulah contohnya. Kan jadi tapi jangan cuman omongan saja ya, harus ada buktinya, nanti fitnah, Bu. Fitnah itu bisa Iya. berbahaya kan gitu ya, harus ada data empiriknya. Nah, terus Mhm. kemudian itu komitmen kan, sementara kita tahu sendiri kan elemen kolaboratif governance-nya Ansel and Gas itu kan nggak cuma itu ya, Mhm. kalau kita lihat di Iya. lingkaran dalam kolaboratif governance. Mhm. Nah, menurut saya harus juga dikuatkan karena sekali lagi, ketika Ibu memilih Ansel and Gas, paling tidak ada tadi kan isu-isu empirik yang kemudian, oh ini merepresentasi persoalan kolaboratif governance dan ternyata lebih cocok pakai modelnya Ansel and Gas gitu, ketimbang model yang lain. Ibu kan, sampai ngantai itu teh model kolaboratif governance ya, disebutin di bab 2, Iya. sebenarnya nggak dipakai gitu. Iya kan Bu ya? Nah, kenapa Iya. kemudian dilihat Ansel Mhm. and Gas ya, paling tidak secara empirik itu merepresentasi, makanya Ibu yakin gitu. Oh, udahlah ini paling tepat. Nah, gitu Bu ya. Jadi menurut saya ini yang lemah gitu. Kemudian juga pertanyaan kedua, bagaimana implementasi kebijakan desentralisasi fiskal regional melalui bantuan keuangan infrastruktur dari provinsi Jawa Barat kan berarti ini teh kepada Iya. kabupaten Mhm. kota. Menurut saya udah spesifik ya, lokusnya harusnya disebutin karena ekspektasi saya dengan pertanyaan seperti ini, semua kabupaten kota 27-27-nya Bu, nggak Mhm. spesifik. Hal pertanyaan riset itu harus fokus ya, harus spesifik gitu. Jadi Mhm. nggak berekspektasi macam-macam ke sayanya juga gitu. Iya. Lalu ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hari Ibu Teh, ini pertanyaan-pertanyaan menurut saya sih kayak spesifiknya ke kuanti gitu. Kan mengukur pengaruh gitu. Sementara Hmm. gitu ya, ini implementasi besar loh, implementasi kebijakan. Berarti Ibu mau ngukur proses implementasinya loh ini. Ya, dengan segala macam Mhm. tahapan, dengan segala macam elemennya. Lalu Ibu ingin tahu bagaimana pengelolaan itu, ya, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal melalui bantuan keuangan infrastruktur kepada tuh. Terus bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut? Sementara data pertumbuhan ekonomi kan bisa dilihat juga ya. Mhm. Misalnya 2018 sampai 2023 kan indikator pertumbuhan ekonomi udah clear ya. Itu bisa didapat lah, gampang gitu. Iya. Nah, dari situ trennya kan kelihatan. Apakah kemudian trennya naik, bagus, membaik, atau tidak, kan begitu. Carilah penyebabnya. Penyebabnya mau dikaitkan Mhm. juga dengan collaborative governance. Buat saya lebih pas itu, karena buat saya ini pertanyaannya jadi terlalu luas gitu. Terlalu luas karena ini implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Kalau sudah ini bicara implementasi kebijakan itu teori yang lain yang nggak ada juga di bab 2 tuh. Mhm. Gitu ya. Ini kita mau fokus kemana nih? Buat saya sih lebih baik fokusnya adalah ke collaborative governance saja. Ya, yang kemudian Ibu bisa memeriksa kan satu persatu elemen utama dari collaborative governance. Saran saya sih Bu ya, karena ini yang pertanyaan kedua ini beda lagi ilmunya ini. Bagaimana implementasi kebijakan itu udah satu kajian menurut saya gitu ya, tapi nanti didiskusikan lagi. Nah, jadi itu persoalan signifikan ya di bab 1 ya, menurut saya belum fokus, dan pertanyaan itu seolah muncul terpisah dari uraian latar belakang. Nah, Mhm. kemudian di bab 2 menurut saya segini ya, kalau bab 2 itu berisi uraian atau diskusi konsep teori yang relevan dengan variabel-variabel ya Bu ya, dengan pertanyaan Iya. riset gitu. Karena itu akan menjadi, kita akan menyusun kerangka untuk nanti kita gunakan menganalisis pertanyaan riset. Ya, jadi hal-hal yang tidak relevan menurut saya ya, ini mah kayak misalnya collaborative governance, uraiannya langsung saja sih
uraian tentang collaborative governance yang nggak usah dipisahkan karena jadi ini mengambil jatah panjang banget gitu diulang-ulang lagi. Nah, jadi itu saja ya. Nah, terus juga jangan lupa kalau bicara soal model, karena Ibu sudah memutuskan ya gitu ya, memutuskan untuk memilih, buat saya sih justru mungkin pembedahan lebih mendalam itu di modelnya Ansel and Guest. Buat saya karena yang lain-lain Ibu nggak akan pakai kan? Model-model yang lain? Iya, Nggak tidak, akan kan? tidak. Nah, Hanya itu dia membantu makanya. saja. Iya. Jadi menurut saya kalau dihilangkan nggak akan ngaruh menurut saya. Paling ngaruh jadi Iya. kurang halamannya gitu ya. Nah, jadi kecuali kalau Ibu melihat bahwa Ansel and Guest ini butuh support misalnya dari model yang lain yang bisa melengkapi analisis Ibu. Itu beda lagi ceritanya. Tapi bermanfaat. Tapi kan Ibu sudah memutuskan ingin melihatnya dari modelnya Ansel and Guest. Jadi menurut saya, ini catatan saya sudah nanti saya sampaikan, ini terlalu kemana-mana kan gitu ya. Jadi menurut saya apa diskusi konsep teori yang tidak relevan yang nanti tidak akan Ibu gunakan untuk menganalisis data empirik lebih baik dihilangkan karena menurut saya tidak relevan. Nah, kemudian persoalan yang penting lagi di bab 2 adalah soal kerangka berpikir ya Bu ya, kerangka pemikiran ini teh. Karena Ibu teh singkat sekali, karena buat saya harusnya kerangka pemikiran itu, apalagi Ibu tadi mengatakan bahwa ada 3 teori. Ya, satu teori utama dan dua teori pendukung. Tapi sama sekali nggak ada penjelasannya ini teh relasi ketiga teori teh apa? Bingung saya. Benar nggak saya mengatakan Di itu? Relasi, bab 2 iya, di Oh, kerangka ya. pemikiran. Di kerangka pemikiran, coba Ibu lihat. Gambarnya singkat sekali ya. Iya. Nah, jadi tidak ada, kan Ibu mengatakan bahwa Ibu menggunakan teori utama dan 2 teori pendukung. Tapi teh sama sekali teh, ini teh kumaha relasi 3 teori ini teh. Satu sama lainnya, nggak ada. Singkat banget gitu. Iya. Ya, Saya uraikan di halaman 101 ini. 101. 101, 102, iya. Apa, gimana katanya Bu? Gimana saya pengen tanya aja pemahaman Ibu tentang relasi teori utama dengan teori pendukung. Artinya pendukung itu berarti si teori pendukung itu mendukung teori utama gitu. Maksudnya gimana? Relasinya satu sama lain gimana? Nggak ada kan ini diterangin satu-satu aja terpisah-pisah kan sama Ibu kan? Iya, iya, memang terpisah-pisah ya. Belum di Nah, mix gitu ya. persis ya. Terus nanti relevansinya untuk menjelaskan pertanyaan penelitian bagaimana? Iya. Ya, sementara pertanyaan kedua tentang implementasi kebijakan, yang pertanyaan pertama tentang komitmen, apa kaitannya di 3 teori itu? Ya, jadi ini yang menurut saya belum nyambung gitu, belum clear gitu relasinya seperti apa sih klaim Ibu menggunakan 3 teori itu? Ya, karena kerangka pemikiran Ibu itu sangat singkat gitu, gambar aja. Ya, jadi menurut saya ini saya untuk mencoba untuk memahami bagaimana sebetulnya jawaban terhadap pertanyaan riset dari gambar ini nggak jelas gitu. Iya, iya. Ya, Hmm, gimana Bu? ya. Gambar ini? Kerangka berpikir itu sandaran kerangka analisis kita loh Bu. Untuk kemudian mencoba menganalisis jawaban atas pertanyaan riset. Dengan gambar ini, gimana ini jawaban hubungannya dengan jawaban pertanyaan riset? Nah, itu kesan saya ya. Kesan saya ya Bu. Nanti Ibu bingung sendiri nanti ketika kemudian menganalisis gimana caranya dengan kerangka berpikir seperti ini. Ya, mana teori desentralisasi fiskal ada juga ya. Terus tadi teori yang 2 pendukung TA di gambar ini mana? Bu, Ini yang di kerangka teori yang sebelah kanan, yang ini. yang tadi Emang teori namanya fiskal. teori desentralisasi fiskal? Teori yang mensupport untuk teori desentralisasi fiskal itu yang Hitman, Junghan dan Anselin. Nah, Tapi itu untuk kan Ibu penjelasan dikotakkan dalam dikasih labelnya adalah teori desentralisasi fiskal, betul?
Iya, yang mendukung kepada teori desentralisasi fiskal gitu, Yang yang mendukung, tiga. tapi di dalam, gimana Bu? Yang mendukung, kan dia nggak bicara itu sebetulnya. Bicara soal ketimpangan, bicara soal yang lain-lain ya. Iya, Bukan ketimpangan teori dan bagaimana Ya, tapi pengaruh. seolah ya, kalau kesan saya dengan seperti ini, jadi si Jing Han itu masuk ke dalam kategori teori desentralisasi fiskal. Karena kotaknya di situ, Iya, iya, bukan iya. yang mempengaruhi, kan gitu ya. Kalau yang mempengaruhi itu di luar dong. Berarti desentralisasi fiskalnya adalah sebagai dependent variabelnya yang kemudian dipengaruhi gitu. Nah, ini yang nggak clear. Iya, iya. Tapi buat saya juga ini teh kumanya dalam memahami menjawab pertanyaan risetnya. Jadi kerangka berpikirnya itu, kalau ini menurut saya karena ini tidak clear ya, jadi ketika kemudian mencoba memahami ini juga proposisi tingkat komitmen dalam proses kolaborasi secara positif mempengaruhi koordinasi. Itu ada lagi koordinasi. Ya, itu kan konsep yang lain lagi gitu. Ya, koordinasi. Terus implementasi kebijakan. Memiliki pengaruh signifikan. Berarti kan harus ngecek tuh implementasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Gitu. Iya. Ini statement-statement yang seolah ini memang mau diuji itu. Menurut saya gitu ya. Menurut saya kata-katanya. Gitu. Nah, itu yang menjadi concern saya. Nah, ketika kemudian, kalau saya melihatnya begini, Bu, kerangka berpikir itu menjadi basis untuk kemudian menguraikan apa yang harus ada di dalam metode. Karena metode itu bicara soal data. Data untuk kita bisa menjawab pertanyaan riset. Ya, metode itu adalah metode bab 3 itu berbicara soal bagaimana kita bisa mencari data yang kita butuhkan. Nah, artinya kan berarti kan harus tahu dulu data apa sebetulnya yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan riset itu. Baru kita, oh datanya ini, oh dengan alat apa yang pas, oh harus kuanti, oh harus kuali. Nah, jadi metode itu mengikuti kebutuhan data, karakteristik data yang kita butuhkan. Nah, identifikasi data apa sebetulnya yang Ibu butuhkan untuk bisa menjawab pertanyaan itu? Nah, menurut saya belum clear karena apa? Karena kerangka berpikirnya juga menurut saya masih belum jelas Bu ini teh gitu ya. Nah, jadi uraian di bab 3-nya pun karena nggak jelas data apa sebetulnya yang kita butuhkan. Karena bab 3 itu alat ya. Bab 3 itu bicara soal alat bantu kita mencari data. Ya, mencari data, memverifikasi data, menganalisis data gitu. Alat itu mengikuti. Nah, sekarang berarti yang pertama yang harus kita tahu adalah data apa yang kita butuhkan. Nah, apa yang kemudian menjadi guidance data apa saja yang dibutuhkan? Kerangka berpikir ini, Bu. Kalau kerangka berpikir ini tidak jelas, kita juga akan kebingungan untuk menentukan sebetulnya data apa yang akan kita butuhkan. Nah, gitu cara berpikirnya, Bu. Gitu. Ya, nah jadi buat saya yang perlu dibereskan dulu adalah, yang perlu didudukkan dulu adalah ini kerangka teoritiknya. Baru kemudian kita akan tahu beberapa data yang harus kita butuhkan, yang kita cari. Karakternya karakter data kuantikah, karakter data kualitatifkah. Nah, caranya akan mengikuti. Begitu ya. Jadi itu intinya sebetulnya dari bab 3. Nah, Prof. Nanang udah senyum-senyum aja nih. Jadi memang harus berhenti. Itu ya Bu, intinya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 dari saya. Nanti catatannya akan saya sampaikan pada Ibu lewat WA ya Bu ya. Ini sudah saya komentari semuanya. Itu saja barangkali Prof. Nandang, tur nuhun. Ini kami ya tur nuhun. Sami-sami, hatur nuhun. Jadi sudah dicatat ya. Sudah, ya. Sekarang tanya akan lain. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mengklarifikasi aja beberapa hal. Tadi saya juga sama Bu sebenarnya mencoba untuk memahami konteks judulnya dulu dengan penjelasan-penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, dari mulai tadi bahasan yang disampaikan oleh Pak Rahman, kemudian oleh Ibu ya, coba untuk memahami sebenarnya arah dari penelitiannya itu bagaimana Bu. Terutama pintunya adalah collaborative governance Bu. Di sini collaborative governance dalam penerapan kebijakan fiskal regional melalui bantuan keuangan bidang infrastruktur dari provinsi kepada kabupaten dan kota. Jadi yang mau dikolaborasikan itu adalah penerapan kebijakan fiskal regionalnya
gitu Bu, melalui bantuan keuangan bidang agak bingung judul kalau lihat dari judulnya. Kalau kan misalnya isunya lebih ke bidang infrastruktur, untuk kebijakan keseluruhan dalam penerapan kebijakan regional melalui bantuan keuangan bidang infrastruktur. Bantuan keuangan bidang infrastruktur. Jadi yang mau diteliti itu adalah penerapan kebijakan fiskalnya melalui collaborative governance. Itu ya Bu ya. Nah, kebijakan fiskal regional melalui bantuan keuangan bidang infrastruktur ini akan dilihat dengan menggunakan variabel itu adalah collaborative governance. Nah, kalau dilihat dari penjelasan tadi, bayangan saya, misalnya dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mudi, ya, bayangan saya yang mau diisunya itu adalah tadi apakah bantuan keuangan itu digunakan untuk infrastruktur, untuk infrastruktur atau tidak bantuan keuangan itu. Nah itu mau diteliti dengan menggunakan collaborative governance atau penerapan yang tadi soal penerapan kebijakan fiskal regionalnya. Tadi Pak Rahman kan sangat meluas sekali bicara soal keuangannya, soal fiskalnya. Jadi memang agak bingung juga kalau dilihat dari konteks ini. Nah, saya coba mau tanya dulu, Ibu, kalau collaborative governance, prinsip pentingnya itu adalah collaborative governance apa kira-kira? Prinsip pentingnya. Prinsip penting dari collaborative governance sebetulnya di proses yang kolaboratif prosesnya. Yang harus, kenapa ada kata kolaboratif? Karena perlu ada kerjasama antara provinsi dengan kabupaten kota itu untuk bagaimana bantuan dari provinsi ini benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Dalam konteks satu institusi pemerintahan. Yeah. Di sini juga sudah disampaikan sebelumnya kali-kali ya di beberapa hal sudah menyampaikan bahwa kolaborasi itu kolaborasi antara ya adalah secara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintah, di luar pemerintah, dikasih pada konsensus dan musyawarah. Lalu kemudian ada lagi penjelasannya yang terkait dengan kolaborasi tadi. Di beberapa halaman itu sudah menjelaskan bahwa kolaborasi itu sebenarnya membutuhkan penting. Tidak hanya dalam institusi pemerintah, tapi juga dalam pemerintah. Iya. Jadi ada apa-apa itu. Tadi yang menyebut bahwa kolaborasi ini governance dengan kolaborasi governance, kalau governance itu membutuhkan 3 aktor, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, kalau kolaborasi itu membutuhkan kebijakan publik. Gitu di dalamnya. Nah, itu pentingnya kalau kita bicara kolaborasi. Makanya di sini banyaknya bicara soal bantuan dari fiskal dari pemerintah provinsi kepada kabupaten itu buat dalam institusi kepentingan itu gitu dalam institusi kabupaten itu. Nah, kalau aku di luar pemerintahnya itu gimana gitu dalam konteks penerapan kebijakan itu. Nah, itu yang menurut saya belum muncul. Jadi pemahamannya prinsip penting dari kolaboratif itu adalah ada aktor yang bekerja sama dalam konteks misalnya kalau di sini disebutkan ya di sini juga ada penjelasan dari Ibu menerapkan misalnya dalam untuk memiliki tujuan membuat menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Nah, itu bisa dilakukan kolaboratif, tapi tidak hanya dalam konteks institusi pemerintahan, misalnya dari provinsi kepada kabupaten atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, tapi di dalam ada di luar pemerintah yang memang itu secara penting untuk berbicara soal kolaborasi. Nah, ini kan mungkin belum terlihat di dalam penelitian ini karena kebanyakan bicaranya adalah komitmennya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten gitu. Nah, misalnya di sini tidak penjelasan selain kolaborasi antar pemerintahan, berdasarkan data dari Sekretariat Fasilitas CSR Jawa Barat secara empiris kolaborasi yang melibatkan non pemerintahan juga telah berjalan, tapi tidak ada penjelasannya siapa aktor non pemerintahan yang dimaksud dalam penerapan kebijakan fiskal regional ini gitu. Nah, jadi tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Mudi
itu kolaboratifnya harus jelas dulu Bu dari konteks isu empirisnya dan isu teoritisnya. Nah, jadi yang mau dilihat adalah menerapkan kebijakan fiskal ini itu diterapkan tidak di bidang infrastruktur yang dibangun tadi ya, di bidang infrastruktur itu di tiga kabupaten kota tadi. Nah, bagaimana keterlibatan dari aktor-aktor itu gitu. Aktor yang terlibat tadi. Jadi kalau dalam kolaboratif itu ada pentahelik aktor yang terlibat di dalam kolaborasi. Nah, mungkin ada penegasan itu Bu. Jadi dari tadi sih bolak-balik sebenarnya ini tuh untuk pemerintah ya hak kolaboratif itu tidak teori kolaboratif yang isu ini. Nah di sini juga di bab 2 memang sangat sayang sekali Ibu menyanyikan teori-teori. Ada model governance network. Iya. Model governance network. Di situ juga model governance network itu lebih kepada organisasian diri ya dalam organisasi. Misalnya ini mungkin contohnya. Saya baca lagi bahwa ini jaringan organisasi. Governance network itu organisasi misalnya antar provinsi, kabupaten, kota, tiga ini. Tapi di sini ada syarat juga di dalam jaringan pemerintahan. Tidak hanya mengeksplorasi institusi pemerintahan, tapi juga berbicara soal di luar ada fungsi, ada aktor di luar pemerintah gitu, dalam governance network kalau menurut Mayens di sini disebutkan. Misalnya kalau saya baca ya. Menurut governance network merupakan penelitian tentang bahwa kebijakan yang diprediksi betul-betul untuk mencapai hasil diinginkan adalah hasil dari proses pemerintahan yang tidak lagi sebelumnya dikendalikan oleh pemerintah pada negosiasi antara berbagai aktor publik, semi publik dan swasta dan interaksi menimbulkan pola pembuatan kebijakan yang relatif stabil dan merupakan bentuk spesifik regulasi dan bentuk koordinasi. Nah, saya pikir tadinya ini kayak contoh governance network gitu dibandingkan dengan kolaboratif governance, tapi kan ada faktor di luar institusi pemerintahan gitu. Dalam kolaboratif governance ini. Nah, kalau memang saran saya itu sebenarnya sama seperti yang Bu Mudi tadi itu jadi di isunya lebih di kebijakan fiskal regional yang bantuan keuangan itu diterapkan atau tidak di bidang infrastruktur itu. Dan ketika itu tadi berarti kan fokusnya ke situ ke bidang infrastruktur ya. Gitu. Nah itu ketika digunakan di bidang infrastruktur itu ada keterlibatan enggak di luar pemerintahan atau tadi. Nah kalau di sini dalam CSR itu ada, tapi saya tidak detailkan itu. Itu ada data detailnya sebetulnya. Nah, itu pada saya intinya ya saya makro saja ngambilnya CSR ada 21% di infrastruktur, tapi data yang dibuat masing-masing kabupaten kota itu ada dari perusahaan mana saja itu ada. Jadi perusahaannya ada yang mendapatkan bantuan itu juga ada kan. Jadi akunnya memang ada di situ gitu. Jadi kalau memang dari pemerintahan sudah jelas dia bisa oleh para kalau dengan siapa saja yang bagaimana investasi terlibat dalam konteks kebijakan fiskal regional ini bantuan keuangan tadi. Nanti kan sekarang bagaimana penerapannya dan mungkin itu yang perlu lebih ditekankan agar yang terlibat dalam kolaborasinya muncul di sini Bu. Jadi tidak hanya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota saja. Tadinya saya pikir ini hanya pemerintah provinsi kabupaten yang cukup keuangan pusat daerah gitu ya, hubungan keuangan atau kewenangan saja. Tapi maksudnya mungkin yang ada CSR dan lain-lain. Iya, di CSR ini sebetulnya banyak juga, cuman saya cut karena terlalu tebal. Yang belakang ada terlibat di situ di bidang infrastruktur itu, pembangunan infrastruktur itu. Nah ada di situ bantuan dari CSR, ada bantuan keuangan dari tadi ya bantuan provinsi. Iya. Nah itu yang saya meyakinkan itu saja yang disampaikan oleh Budi ya. Terus yang kedua juga sama Bu, saya juga teorinya ini ada 3. Kalau di dalam latar belakang sudah distatementkan oleh Ibu, bahwa kan benar 3 teori gitu. Nah itu referensi sama sih hubungan teori ini dengan kolaboratifnya apa gitu, seperti apa. Nah, jadi kalau menurut saya misalnya dari sini tuh di halaman kan soal ini 1920 ya Bu ya. Iya di 21. Pangan wilayah. Nah, kemudian ada satu lagi. Itu sebenarnya kinerja kami pendukung
apakah memang terkait dengan isu yang kita angkat atau tidak gitu. Mungkin kalau memang ketimpangan wilayah, mungkin ya dia di infrastruktur nanti mungkin akan melihat begitu, tapi dihubungkan saja nanti, dikaitkan saja gitu. Sedikit kalau memang itu cukup luas saja. Nanti kalau kita kalau ibu sudah nanti berat. Dengan ketimpangannya saja gitu. Kalau ini kalau dari kolaborasi tadi, bagaimana komitmen di antara para aktor itu, misalnya ada PKHL itu 5 aktor, 5 aktor. 5 aktor PKHL itu, berarti kita harus menganalisis 5 aktor itu, menganalisis dari 5 aktor tersebut. Nah, untuk bicara soal ketimpangan wilayahnya itu adalah tadi suka apakah bantuan itu tempat digunakan untuk infrastruktur atau tidak di kota-kota tersebut. Itu mungkin akan terlihat dari sisi POI menggunakan timbangan wilayah tadi Bu. Jadi kalau kita lebih fokus ke situ aja, lebih fokus kepada ini aktor siapa di dalam kolaborasi ini. Saja mungkin. Siap. Ya. Terima kasih Ibu Dr. Nenek. Dan catat ya. Saya kira Ibu Dr. Nenek dulu. Ya, sedikit saja saya ingin menekankan isu empiris, isu teoritis latar belakang itu semuanya disinggung oleh ketiga ahli yang sebenarnya sudah saya singgung tanggal 7 April. Terus kemudian tanggal 27 April begitu ya. Ini ada catatannya di file saya begitu yang intinya mana sih isu empiris dan isu teoritis ya, barusan Prof. Nana juga tadi, Prof. Nana udah saya ingatkan gitu ya. Terus perbaikan muncul 27 April. Jadi ini adalah kalau ketiga hal yang sama itu disampaikan oleh semua komponen ahli, intinya adalah Bu Eli setidaknya betul-betul harus fokus ke sini, jangan mengabaikan hal ini gitu ya, isu empiris dan teoritis ini. Lalu ya itu tadi relasi antar ketiga teori. Kemudian juga ya isu empiris ini jangan lupa ada di 3 lokus itu. Kalau tadi misalkan Pak Rahman mengajukan kenapa sih nggak salah satu itu yang IPM-nya sedang. Nanti kita diskusikan apa yang membuat Cirebon harus dipertahankan, misalkan begitu ya. Kemudian juga ya kaitan dengan pertanyaan rumusan masalah begitu ya, rumusan masalah yang dianggap seolah-olah kok ini mau seolah-olah mau 27 provinsi gitu ya. 27 kabupaten. Padahal hanya di 3 kota ini mungkin lebih spesifik lagi ya, dan fokus kepada bagaimana ini jangan mengarah ke dekonsentrasi tetapi ke desentralisasi. Itu aja pertanyaan kalau dari saya. Baik. Terima kasih Pak Dede. Sudah banyak ya masukan Bu Eli. Nah, mungkin apa coba menurut Ibu istilahnya dalam bahasa Sunda yaitu riong kadir. Masih bariokeun gitu. Tidak fokus ya. Ini hoyong. Nah, dulu mana? Kayak di dalam ya istilahnya itu yang disebut dengan ngarawu, nah Ngarawu kusik. Hoyong suruh ya. Gitu jadi bahagia. Saya setuju tadi Bu untuk teori ya malah gitu ya. Iya. Yang ya boleh. Nah, kalau setiap istilah itu apalagi ini mengandung teori gitu ya, itu menjadi pertanyaan kalau di dalam kajian ilmiah. Bicara tentang apa tadi kebijakan publiknya memang ada sebenarnya ada. Nah, implementasi kemudian terutama yang tadi ini prinsip
segi-nya ini, Iya. gitu ya. Karena ini kan suka itu kan, kita diskusi variabel sama, bahwa variabel ini sifatnya dari pemerintah, begitu, atau yang objek penelitian. Ini jangan lupa objek penelitian IP itu yang pemerintah dengan yang Betul, berikutnya. iya. Nah, jadi kalau kolaboratif itu contoh banget. Tidak hanya seperti koordinasi, ya, gitu. Iya. Seperti yang di Bu Neneng dan Mali, ada yang diperintahkan. Kita kan di unsur-unsur itu ya, kan Aktornya itu, iya. aktor itu penting. Jadi mari kita tata lagi Bu, mungkin apa namanya, ada tadi ya, mungkin yang di luar, nah, walaupun dipuji Pak Rahman ya, datanya banyak, Iya. bahkan ada lebih banyak lagi sebenarnya sebelum dibuang ya. Iya. Tenang aja nanti untuk nanti ya, untuk dalam sekarang lebih sistematis ya, begitu, dan misalnya ramping ya, dan jelas tertuju fokus gitu. Nanti kita perbaiki. Nah, kalau gitu yang terakhir ya, kalau pertanyaan sebagai ketua tim rumah tangga enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi yang wabarakatuh. pertama-tama saya sampaikan terima kasih ya kepada seluruh pembahas yang telah memberikan masukan dan semua prinsipnya positif begitu. Ya, tidak ada yang negatif ya. Hanya tinggal kandidat maksud kandidat itu menampung, kemudian merenungkan dan selanjutnya mendiskusikan dengan promotor. Gitu. Dan itu sudah berkali-kali sebetulnya saya nyampaikan bahwa kerangka pikir itu penting, uraian dulu baru gambar, tidak tiba-tiba gambar gitu. Ya, sudah diingatkan berkali-kali itu. Mana Ibu Mudi teh? Ibu Mudi. Ya, itu ya, tapi tidak didengar gitu. Ya, itu ya masalahnya itu. Tapi alhamdulillah kekoreksi oleh Ibu Mudi gitu. Itu. Dan memang di dalam usulan penelitian ini ada 5 hal yang penting gitu. Pertama, perumusan masalah, teori, kerangka berpikir, proposisi dan metode. Itu penting itu. Dan harus hafal di luar kepala. Ya. Jadi bisa nyambung-nyambungkan ya. Adapun latar belakang itu untuk mendukung rumusan masalah. Ya, kenapa Anda merumuskan begitu? Ya, karena ada masalah seperti ini dan seterusnya. Begitu. Tujuan itu hanya mendukung begitu. Jadi intinya itu perumusan masalah, teori, kerangka berpikir, proposisi, metode. Dan ini harus nyambung begitu. Ya. Ya tadi tidak jelas kerangka pemikirannya. Ya, jadi beda kerangka berpikir dengan kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Ya. Nah, sekarang begini aja lah, catat aja saran-saran dari beberapa pembahas, baik dari Pak Rahman, dari Bu Mudi, dari Bu Neneng, dari pembimbing dan seterusnya. Nah, nanti kita diskusikan, renungkan dulu di mana tidak mengertinya. Nah, kita diskusikan. Boleh nanti nanya lagi ke pembahas kalau tidak jelas ya. Karena seminar ini kan dibatasi cuma 2 jam. Ya, sekarang sudah hampir habis ya, tinggal 9 menit lagi gitu ya. Nah, jadi itu aja. Jadi apa namanya? Pasti ada kekurangan. Nah, itu harus dimaklum ya. Jadi tidak ada usulan penelitian yang sempurna, sebaik apapun juga pasti ada kekurangan. Itu tolong dimaklum gitu ya. Jadi jangan stres karena banyak dikritik. Justru kritik itu untuk membangun, untuk melengkapi dan menyempurnakan usulan penelitian ini supaya hasilnya bagus begitu. Ya. Nah, nanti dalam waktu singkat jangan terlalu lama untuk direnungkan semingguan. Nah, nanti kita diskusi mana yang relevan, mana yang tidak, mana yang penting, mana yang kurang dan seterusnya. Mana yang pilihan. Ya. Apakah mau di 3 tempat atau 1 tempat, fokusnya kemana, itu pilihan Ibu. Ya, silahkan saja. Ya, mau seluruh Indonesia juga boleh gitu. Ya. Kalau Ibu mau dan mampu ya. Kan Ibu dosen kan? Ya.
pengajar juga tentang keuangan daerah kan? Mengajar. Ah, iya, jadi kan banyak tahu Ibu juga ya tentang keuangan daerah ya dan seterusnya. Itu. Dan ini mudah-mudahan diskusi hari ini menambah pengetahuan dan wawasan sehingga kekurangan kita tertutupi. Saya kira itu aja Prof. Nandang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara, dua yaitu pembahasan usulan risetnya Ibu Eli. Bu Eli, kami minta waktu ya cukup 3 atau 4 menit. Iya. Ibu bisa minum dulu di luar, sini gitu, dan kami menghitung hasil seminar hari ini. Ya, saya suka. Ya, terima kasih. Seminar saya buka kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara kandidat, ya, menimbang, mengingat penilaian hari ini dari tim promotor maupun tim pembahas dan memutuskan Ibu sudah riset ini bahkan memiliki nilai yang ya 80 dari untuk A. Alhamdulillah. Nah, Ibu bisa berlanjut dengan proses yang lainnya. Kemarin juga selamat, Ibu sudah disertasi. Iya. Nah, ini sudah berapa langkah ya? Iya. Nah, tinggal nanti publikasi jurnal. Nah, ya tadi ke lapangan dengan tidak terlalu berat ya membuatnya. Tadi diingatkan oleh Bapak Ketua promotor ya. Sebenarnya ya mau seluruh Indonesia juga boleh. Oke, memang masalah waktu ya. Apalagi jangan lupa Ibu ini yang kedua. Jadi sekarang itu lebih ringkas lagi gitu ya. Punya pengalaman di satu yang kerja periode satu. Selamat Beli ya. Yang awalnya baik dan Ibu tadi dipuji ya oleh yang baik. Gampang. Saya ayo ya tuh biar penampilan Ibu sudah biasa ya di depan publik ya. Saya juga dapat kemarin kesuksesan di seminar internasional. Selamat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, juga yang ada di layar kaca, Prof. Utang, terima kasih Ibu Noti yang Sami-sami, nuhun. Ini ada 2 yang menemani saya ya. Alhamdulillah turun ya baik. Tidak keluar Kasirot ya untuk perjuangan apa namanya prodi kita tercinta. Ya. Bu Eli, selamat sekali lagi. Terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillah yang berlamin maka seminar ditutup secara resmi. Oh, dulu izin pamit.